Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rita dengan NIM 3410210030, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Sultan Agung. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan berbahasa dan berbicara. Salah satunya adalah Huntington Disease. Mau tahu pembahasannya? Yuk simak video berikutnya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai gangguan berbahasa. Sebelumnya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan gangguan berbahasa. Jadi, gangguan berbahasa merupakan salah satu kelainan dalam berkomunikasi yang disebabkan oleh faktor bawaan, faktor medis, ataupun faktor lingkungan. Nah, hal tersebut menyebabkan seseorang merasakan kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang termasuk ke dalam gangguan berbahasa dan berbicara salah satunya adalah Huntington Disease. Jadi Huntington Disease ini merupakan kelainan genetik neurogeneratif progresif yang mengakibatkan kemunduran motorik, kognitif, dan kejiwaan. Nah, ada dua macam HD, yaitu yang umumnya muncul di usia 35-42 tahun dan yang terjadi pada masa anak-anak atau remaja. Nah, penyakit ini ditemukan pada tahun 1872 oleh George Huntington. Jadi penyakit Huntington ini terjadi akibat kelainan pada gen yang mengendalikan produksi protein di otaknya. Nah, lalu apa sih yang menyebabkan penyakit Huntington disease ini? Penyakit ini diturunkan langsung dari orang tua yang memiliki riwayat penyakit Huntington. Umumnya gen yang cacat baru bisa menurun ke anak dari kedua orang tuanya. Namun pada penyakit Huntington ini berbeda. Gen cacat tetap dapat diturunkan walaupun hanya milik oleh salah satu orang tuanya. Dengan kata lain, setiap anak yang salah satu atau kedua orang tuanya memiliki riwayat penyakit Huntington, anak tersebut memiliki resiko sekitar 50% untuk menderita penyakit yang sama yang dialami oleh orang tuanya. Ada 4 yang mengidentifikasi bahwa seseorang itu terkena HD atau Huntington disease. Yang pertama, cara berjalan, cara berbicara, kemandirian, dan mengingat. Di antaranya simptom yang mengindikasikan HD ini yaitu perubahan perilaku. Jadi perilakunya itu antisosial, tidak bersemangat, paranoid, dan gelisah. Selain itu juga dalam gerakan tidak normal, menggerakkan kepala untuk menggantikan gerakan mata, mimik muka meringis, gerakan lamban tidak terkontrol, gerakan lengan dan tungkai menghentak, serta keseimbangan saling goyah. Yang selanjutnya dalam ingatan yaitu pikun atau hilang memori, tidak bisa mengambil keputusan, penurunan kemampuan berbicara, dan perubahan kepribadian. Selain itu juga dia sering bingung. Selain itu, gejala lainnya yaitu stres, cemas, tegang, sulit menelan, atau disopagia, dan gangguan berbahasa lainnya. Nah, gejala pada anak misalnya kaku, gerakan pelan, gemetar. Selain itu beberapa gejala di atas, komplikasi yang sering terjadi yaitu tidak mampu merawat diri sendiri, tidak mampu berinteraksi, melukai dirinya sendiri, beresiko tinggi berinfeksi, dan depresi. Nah, itu yang kompleksitas yang disebabkan oleh Huntington disease. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah diagnosis Huntington disease. Yang pertama yaitu bisa dilakukan dengan tes neurologis. Jadi seorang ahli saraf akan melakukan tes termasuk refleks, koordinasi, keseimbangan, kekuatan, bentuk otot, rasa sentuhan, dan pendengaran dan penglihatan. Yang selanjutnya yaitu fungsi otak dan tes pencitraan. Nah, saat ini mengukur aktivitas listrik yang ada di otak pasien. Selain itu, tes pencitraan otak juga bisa mendeteksi perubahan fisik termasuk pemindaian MRI dan CT scan. Lalu yang selanjutnya yaitu tes psikiatri. Jadi tes ini itu memeriksa keterampilan coping dan keadaan emosi dan perilaku pada si pasien. Yang selanjutnya yaitu pengujian genetik. Jadi pengujian genetik ini adalah tes genetik mendiagnosis agar tidak diwariskan gen yang rusak ke generasi selanjutnya itu. Selanjutnya, apa saja sih gangguan-gangguan yang disebabkan oleh Huntington disease ini? Yang pertama yaitu gangguan berpikir. Nah, dalam gangguan berpikir ini, si pasien itu sulit memahami percakapan atau menemukan kata yang tepat untuk diucapkan. Jadi seolah-olah seseorang ini dia itu bingung
ketika memahami percakapan orang lain dan saat akan memberikan argumennya dia itu kesulitan dalam mengeluarkan kata-kata. Lalu yang selanjutnya yaitu susah mengutamakan, mengatur, dan fokus pada kerjaan. Yang ketiga yaitu sulit mempelajari informasi baru, tidak menyadari perilaku diri sendiri. Jadi ketika dia melamun atau melakukan suatu hal dia tidak pernah menyadari atau kadang-kadang tidak menyadarinya. Lalu yang selanjutnya yaitu tidak bisa mengontrol pikiran sehingga sering bertindak secara impulsif. Yang selanjutnya yaitu berlarut-larut dalam memikirkan sesuatu hal. Selanjutnya yaitu gangguan yang ditimbulkan itu gangguan gerak. Jadi gangguan gerak ini salah diantaranya yaitu mata bergerak lebih lambat, kesulitan berbicara atau menelan, gangguan keseimbangan, otot bergerak sendiri atau distonia, dan gerakan berulang yang singkat, cepat, dan di luar kontrol. Penyakit Huntington juga dapat mengalami gangguan jiwa seperti penarikan diri dari lingkungan sosial, insomnia, keinginan untuk berbunuh diri, gangguan obsesif kompulsif, gangguan bipolar. Nah, selain itu juga gejala penyakit Huntington yang sebelumnya muncul sebelum usia 20 tahun disebut dengan juvenile Huntington. Jadi gejalanya meliputi kencang, tremor, sering jatuh, kaku otot yang mempengaruhi cara berjalan, dan sulit fokus dalam belajar sehingga mengalami penurunan prestasi. Jadi gangguan jiwa yang disebabkan oleh Huntington disease ini sangat-sangat mempengaruhi kejiwaan dari diri seseorang. Terakhir yaitu gangguan kognitif. Jadi diantaranya yaitu kesulitan mengatur, memprioritaskan atau fokus pada tugas, kurangnya fleksibilitas dan kecenderungan untuk terjebak pada suatu pemikiran, perilaku atau tindakan, kurangnya kontrol impuls yang dapat mengakibatkan pelepasan emosi yang kuat secara tiba-tiba, bertindak tanpa berpikir, dan pergaulan bebas. Kurangnya kesadaran akan perilaku dan kemampuan diri sendiri, lambat dalam memproses pikiran atau menemukan kata-kata, dan yang terakhir yaitu kesulitan dalam mempelajari informasi baru. Komplikasi yang ditimbulkan oleh Huntington disease. Yang pertama depresi. Nah, depresi tersebut sudah pasti ya teman-teman. Soalnya gangguan kejiwaan juga terguncang oleh penyakit ini. Lalu yang selanjutnya yaitu sulit menelan, percobaan bunuh diri, dan cedera akibat jatuh. Sebelumnya mungkin cedera akibat jatuh itu yang terjadi pada sebelum umur 20 tahun bagi si penderita Huntington disease. Lalu ketika seseorang sudah dinyatakan menderita Huntington disease, yang pertama dilakukan adalah pengobatan. Jadi meskipun hingga saat ini Huntington disease ini belum ditemukan obatnya yang pasti bisa menyembuhkannya, akan tetapi ada beberapa pencegahan atau penstabil suasana hati. Yang pertama yaitu ketika ada gerakan yang tidak sengaja dapat diobati dengan tetrabenazin dan obat antipsikotik. Di antaranya obat antipsikotik itu seperti quetiapin, risperidon, dan olanzapine. Yang kedua yaitu ketika si penderita mengalami kekakuan otot dan kontraksi otot yang tidak disengaja dapat diobati dengan diazepam. Lalu yang selanjutnya ketika si pasien mengalami depresi dan gejala kejiwaan lainnya bisa diobati dengan antidepresan dan obat-obat penstabil suasana hati. Di antaranya antidepresan ini escitalopram, lalu fluoxetine, dan sertraline. Lalu ada obat lainnya yaitu antikonvulsan seperti carbamazepine dan lamotrigine. Lalu selain pengobatan juga bisa dilakukan beberapa terapi-terapi untuk menangani penderita Huntington disease ini. Yang pertama yaitu psikoterapi. Jadi psikoterapi ini dapat dianjurkan kepada pasien yang mengidap penyakit Huntington disease yang sulit mengendalikan emosi. Nah, jadi cara psikoterapi ini adalah pasien akan diajak untuk diajarkan cara berpikir dan bertindak dan mengelola emosi dengan baik. Terapi fisik. Pasien penyakit Huntington disease akan dianjurkan untuk menjalani terapi fisik. Tujuan terapi ini adalah untuk melatih pasien dalam meningkatkan kekuatan, kelenturan, dan keseimbangan tubuh. Dengan demikian, pasien bisa lebih aktif bergerak dan terhindar dari cedera akibat jatuh. Nah, untuk mengurangi ketidakfokusan si pasien ketika berjalan atau menyeimbangkan sesuatu hal, maka
diadakan dengan terapi fisik ini. Yang selanjutnya yaitu terapi okupasi. Jadi terapi okupasi ini bertujuan untuk melatih pasien agar mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri menggunakan alat-alat bantu. Sebagai contoh ya, pasien akan diberikan alat makan khusus yang telah disesuaikan dengan kondisi agar dapat digunakan oleh pasien itu sendiri. Nah, okupasi ini mungkin bisa mengetahui apakah ada kemajuan ketika seseorang tersebut menggunakan alat-alat dengan benar begitu. Lalu yang selanjutnya yaitu bisa dengan terapi wicara. Jadi terapi wicara ini mungkin dapat membantu pasien agar bisa berbicara lebih jelas. Jika tidak dapat berbicara, pasien akan diajarkan jenis komunikasi lainnya. Nah, terapis ini juga dapat membantu pasien untuk menelan dan masalah makan lainnya. Lalu teman-teman juga bertanya-tanya bagaimana sih proses pembelajaran dan cara berkomunikasi dengan penderita HD ini atau Huntington disease ini. Nah, yang pertama yaitu berbicara dengan tempo pelan agar bisa dipahami oleh penderita Huntington disease ini. Yang kedua yaitu mengucapkan kata lebih dari satu kali. Yang ketiga yaitu mengulangi kata atau kalimat jika diperlukan. Yang selanjutnya yaitu memperjelas bunyi dan volume suara ditingkatkan. Lalu selanjutnya yaitu bantu upayanya menjelaskan sesuatu. Ketika si pengidap Huntington disease ini tidak memahami sesuatu, maka kita bisa menjelaskan kembali mengenai apa yang sedang terjadi atau lain sebagainya. Lalu gunakan gestur badan untuk memperjelas pemahaman si penderita Huntington disease ini. Dan selanjutnya yaitu perjelas suku kata pertama tiap kata agar meskipun meskipun suara yang kita keluarkan itu tidak terlalu jelas bagi dia, mungkin suku kata yang pertama itu bisa menjadi petunjuk agar dia memahami apa yang kamu omongkan. Lalu yang selanjutnya yaitu gunakan kalimat pendek. Jadi kita jangan nyerocos panjang aja dalam menjelaskan suatu hal, tetapi kita harus sabar dengan menggunakan kalimat-kalimat yang bisa dipahami oleh penderita Huntington disease ini. Lalu bantu pemahamannya bisa dengan menggunakan alat bantu, misalkan papan tulis atau papan alfabet, papan gambar atau alat komunikasi elektronik. Karena kita kan sekarang udah di era digital ya. Lalu menyederhanakan susunan kalimat, lalu hindarkan suara lain yang memecah konsentrasinya. Gunakan kalimat tanya, misalkan kamu mau ini apa enggak, iya atau tidak begitu. Lalu selanjutnya yaitu perhatikan mimik muka dan gesturnya. Misalkan dia ngomong apa terusan kurang jelas, perhatiin aja mimik muka dan gestur tangan yang dia berikan ke kita. Lalu tunggu hingga dia menyelesaikan kalimatnya. Jadi kita mungkin bisa memaklumi untuk penderita Huntington disease ini untuk menyelesaikan kalimatnya agar kita bisa memahami juga nih apa yang dimaksud oleh penderita Huntington disease ini. Mungkin itu saja pembahasan mengenai gangguan berbahasa dan berbicara khususnya pada penyakit atau penderita Huntington disease, mengenai apa itu yang dimaksud dengan Huntington disease, apa penyebabnya, gejalanya bagaimana, lalu identifikasinya, terapi yang digunakan, penanganan, pengobatan, lalu yang terakhir bagaimana cara kita berkomunikasi dengan penderita HD. Mungkin teman-teman ingin mengetahui mengenai gangguan-gangguan berbahasa lainnya bisa membaca-baca buku atau browsing di internet. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.